selesai. Ini buku yang aku baca selama dari bulan Mei. Yang pertama itu novel, seru sih, tapi endingnya aduh. Dari sini aku belajar bahwa mengenai kekayaan, ketamakan dan kebahagiaan, tentang bagaimana mengelola uang, dan yang paling penting dari mengelola uang adalah perilaku manusianya, bukan di uangnya. Mau sebanyak apapun uang yang kamu pegang, tapi perilakumu tidak baik atau yang bisa merugikan, itu percuma. Itu jadi yang paling banyak di sini itu tentang perilaku manusia. Nah, ini yang paling seru sih. Ini rekomendasi dari Kak Maudy Ayunda, sumpah. Aku belajar ya, apa sih namanya? Belajar hidup sehat itu dari sini, dari buku ini. Karena rahasia hidup bahagia dan panjang umur orang Jepang. Nah, aku termotivasi dari buku ini tentang apa yang aku makan, tentang olahraga. Control your attitude. Yang dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Nah, banyak juga sih yang aku pelajari dari sini. Attitude. Nah, di sini di buku yang ketiga yang aku baca ini tadi, belajar hidup bahagia, nggak panjang umur juga, dan tidak lupa di buku ini mengingatkan kita selalu untuk menjaga kesehatan, hindari sesuatu yang bikin kita menjadi buruk. Di sini aku banyak belajar juga sih tentang attitude. Aku lupa kata-kata yang paling ngena adalah, aku lupa bikin kekuatan pikiran itu nyata. Aku gak bisa spill banyak-banyak, cuman yang bikin nge-feel aja sih. Tapi ini juga gak kalah bikin aku lebih berpikir, oh ya, kemarin aku gini ya, oh waktu itu aku gini. Nah, itu aku dapat dari buku ini juga. Ketutup. 4. Ini seni mengendalikan emosi. Wow, sumpah aku nggak nyesel beli buku-buku ini, karena menambah wawasan, menambah gini. Aku mereview diriku sendiri gara-gara buku ini, sama yang ini tadi, sama semua buku ini. Aku sambil mikir, sambil ternyata aku begini, ternyata aku termasuk manusia yang begini dan begitu dan begitu. Bagaimana mengendalikan emosi dengan kepala dingin dan santai? Iya, aku mengendalikan emosi dengan santai sekarang,
dan cara pandangku tidak cuman dari satu arah, aku juga memandang dari berbagai arah. Seni melatih ingatan, dan ini juga ada bahas tentang kesehatan kalau nggak salah. Dan ini, apalagi ini yang seni melatih ingatan, please, kalau mau ingatan kita bertahan lama, jangan begadang, jangan stres, dan jaga kesehatan mental itu. Karena di buku, dari mulai buku yang kedua aku baca sampai sekarang, itu tidak lupa sang penulis membahas tentang kesehatan, apalagi kesehatan mental. Di sini juga ada bahas kesehatan mental. Apalagi ini buku terakhir. Ini aku beli di 98 kalau nggak salah. Satu paket itu 3 buku. Nah, ini buku healing yang baru ini habis aku baca. Ngena banget sih buku ini. Sebuah proses penyembuhan diri dari luka batin. Bab pertama. Kesalahan di masa lalu yang selalu kita hamparkan ulang. Ya, aku mikir dari sini, seandainya aku tidak bertemu orang itu, mungkin bukanlah aku yang sekarang. Jadi sisi baiknya aku lebih baik dari diriku yang sebelumnya. Thanks. Lagi ya, banyak sih. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah masa lalu, namun kamu bisa mengubah masa depan dengan melakukan pergerakan pada saat ini. Ya, aku tidak ngestak di masa lalu, dan aku berusaha untuk melakukan pergerakan pada saat ini untuk aku menjadi lebih baik ke depannya. Dan ini kemarin aku ada nulis satu hari 1% meningkat dari hari sebelumnya. Aku pakai rumus itu. Ya, ini buktinya. Aku baca buku ini tuh menambah satu bab aja makin menambah wawasan, makin ini cara pikir, cara pandang. Bab 2. Ini bab 2 tadi. Misalkan ini banyak sih, mana sih jelasinnya? Tapi aku banyak belajar dari buku-buku yang aku baca ini. Godaan akan muncul ketika hal yang telah lama dimiliki tidak lagi terasa istimewa. Nah, aku bikin stabiloin karena aku mikirnya gini. Sekarang aku mikirnya gini. Kalau mendambakan sesuatu, perasaan kita tuh pasti ingin ketika belum memiliki itu. Ketika sudah memiliki, maka setelah memiliki itu perasaan kita udah biasa aja. Ketika mungkin sudah lama waktunya, mungkin sesuatu yang kita dambakan tadi tidaklah seistimewa sebelum kita memilikinya, dari waktu sebelum kita memilikinya. Jadi gitulah. Terus aku banyak belajar dari buku-buku yang aku baca. Menolong orang lain adalah hal baik, tapi nggak selalu begitu. Ya, sekarang aku menolong atau aku membantu orang-orang yang menurutku butuh bantuanku.
aku membantu dengan sebisaku. Tapi ketika aku memang bisa bantu, misalkan contoh ada orang yang mau, ini sering sih, bukan sekedar misal, tapi ini memang benar-benar di real life aku nggak sebut namanya, biasa ada yang minjem saldo hari diganti di keesokan harinya atau pas ketemu. Kadang-kadang ini aku bisa bantu, dan kadang-kadang lagi aku nggak bisa karena aku juga butuh gitu. Aku mendahului kepentingan pribadiku dibanding mendahului orang lain, karena sekarang tiada nikmat, tiada bahagia selain mengutamakan diri sendiri. Tapi bukan berarti aku tidak ingin membantu orang, tapi lebih tepatnya aku akan mendahulukan diriku. Yes, kesehatan mental yang paling layak dicintai. Wow, banyak. Mungkin aku akan baca ulang-ulang sini. Aku ingin diharapkan jadi begini, diharapkan jadi begitu, harapan atau tuntutan. Menjadi orang yang berguna, bukan orang yang dipergunakan. Itu ada di bab ini. Jangan salah di kata berguna dengan dipergunakan. Berguna itu kita berguna bagi orang lain, tapi jangan sampai kita dipergunakan oleh orang lain atau dimanfaatkan orang lain. Yes, ini the best sih. Healing tanpa keluar rumah, ya baca buku ini. Udah 8 buku. Tapi bentar, ini belum habis aku baca. Masih di bab, karena malam tadi aku mau baca tapi aku ngantuk banget, jadi ya udah, mungkin hari-hari berikutnya aku baca, mungkin malam ini atau nanti kalau aku ada mood aku baca. Dan yang terakhir, tada, ini masih disegel. Nah ini rumusnya. Aku baca buku itu kalau misalkan ada lebih dari satu, kan ini lebih dari satu. Kemarin aku beli 3. Proses penyembuhan tanpa orang baru itu ya buku. Orang baru yang aku maksud adalah buku. Sekarang aku lebih ke menata hidupku dengan sangat hati-hati. Waktu SMA perkenalan, aku ingat banget di kelas 10 itu awal-awal masuk. Aku lupa itu guru atau mahasiswa yang nanya, katanya hobimu apa? Kan perkenalan nih, memperkenalkan diri kita. Habis itu dia nanya hobimu apa? Aku jawab membaca. Ya, dari dulu tuh di dalam hatiku sebenarnya aku tuh ini suka baca. Dulu pas SMP aku baca cerita Nusantara itu tentang si Kancil, Timun Mas, bawang putih, bawang merah, apalagi ya, kayak Cinderella. Banyak sih cerita-cerita itu yang dijadikan satu buku, itu gabungan kumpulannya di situ. Aku ulang-ulang bacanya karena tidak seperti sekarang ini. Sekarang mau buku apa tinggal kita googling, terus pesan di Shopee, terus datang, ya udah baca. Dulu nggak ada Shopee, sekarang udah sangat dipermudah. Jadi healing tidak selalu tentang keluar dari rumah. Di dalam rumah juga bisa healing.